Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Kali ini saya CGP Angkatan 6 Bangka Tengah akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi pada modul 1.1. Perkenalkan, nama saya Sandra Ardiansa. Pendidikan di Indonesia tidak lepas dengan sosok Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara bernama Raden Mas Suryadi Suryaningrat, lahir pada 2 Mei 1889 Pakualaman, Hindia Belanda, serta meninggal pada tanggal 26 April 1959 dengan umur 69, Yogyakarta, Indonesia. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak lepas dari 4 pemikiran tersebut. Yang pertama adalah trilogi pendidikan, yang kedua adalah pendidikan berpusat pada murid, yang ketiga budi pekerti, yang keempat adalah kodrat anak. Pada trilogi pendidikan, Ki Hajar Dewantara mengistilahkan ada 3 istilah. Yang pertama, Ingarso Sungtulodo, artinya di depan memberi teladan. Artinya guru adalah memberi contoh yang baik kepada muridnya. Yang kedua adalah Ing Madio Mangungkarso, artinya di tengah membangun karsa atau kemauan. Pada istilah ini, seorang guru harus bisa membangun atau membangkitkan motivasi seorang peserta didik. Yang ketiga adalah Tutwuri Handayani, di belakang memberikan dorongan. Seorang guru harus bisa memotivasi seorang peserta didik. Selanjutnya adalah pendidikan berpusat pada murid, student center, atau berpusat pada siswa, bukan teacher center atau berpusat pada guru, di mana murid harus dijadikan sebagai subjek atau pembelajaran. Kegiatan pembelajaran tidak lagi menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar atau kegiatan pembelajaran. Tidak lagi hanya aktivitas memindahkan pengetahuan guru kepada murid, tetapi jauh dari itu, yaitu murid harus lebih aktif menjadi pembelajar, membangun pengetahuan sendiri dengan bantuan dari guru dan berbagai sumber belajar lainnya, sehingga pengetahuan atau pengalaman belajar yang diperoleh menjadi sangat bermakna. Yang ketiga adalah budi pekerti. Budi pekerti merupakan panduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif, sehingga menciptakan karya psikomotor. Yang keempat adalah kodrat anak. Kodrat anak dibagi menjadi 2, adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa dilakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya, sehingga menutupi sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai dengan zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan dirinya. Kali ini saya akan merefleksi dari pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh. Biasanya saya pada pembelajaran di kelas saya hanya terbatas transfer ilmu dan lebih ke teacher center atau berpusat pada guru. Saya lebih memaksa peserta didik untuk menyelesaikan tugas yang diberikan dan menghukum yang terlambat. Lebih mementingkan nilai pengetahuan dan keterampilan, sehingga nilai afektif atau sikap dibiarkan saja. Kadang pembelajaran saya lebih monoton dan jarang memanfaatkan penggunaan media pembelajaran zaman kini. Jarang memberikan motivasi kepada peserta didik, tidak mengutamakan peserta didik untuk bernalar kritis. Perubahan apa saja sih yang telah mempengaruhi saya setelah mengikuti modul 1.1 ini? Yang pertama adalah memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, potensi, dan kreativitasnya. Yang kedua, pembelajaran berpusat kepada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran kreatif dan inovatif dengan pemanfaatan teknologi zaman sekarang. Yang keempat, menghargai karakteristik peserta didik. Yang kelima, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bernalar kritis. Yang akan saya praktekkan di sekolah atau di kelas, yang pertama adalah mengutamakan budi pekerti peserta didik agar mendapatkan akhlak yang baik. Yang kedua, merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar. Yang keempat, memilih metode atau model pembelajaran yang bersifat student center. Kali ini saya akan menceritakan pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret, sesuai dengan konteks sosial budaya, yaitu tari bedinca di kelas dan sekolah. Yang pertama adalah siswa memanam sikap jujurnya.
Yang kedua adalah disiplin. Yang ketiga adalah kerja keras. 4 adalah kreatif, dan 5 semangat kebangsaan, dan 6 bersahabat. Menurut saya, dengan penerapan sosial budaya, tari Bedinca ini sangat baik sekali bagi dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Bangka Tengah. Cukup sekian pemaparan saya mengenai koneksi antar materi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.